Motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital, DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah.
Tapi kalau kanjinya punya presisi dan autentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna
putih, bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi, begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut, begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan, melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital BF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi,
dan surat penerimaan pertama kali dari sensei. Jelasnya, setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak,
Karena di situ tidak tertulis di publikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismond justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismond memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismond Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismond juga bermasalah. Ia menuduh Rismond tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismond dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismond Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismond Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismond Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismond ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismond Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismond Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismond Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismond pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismond Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismond ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismond. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismond Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismond Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismond Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismond. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismond Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismond Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru,
Bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital, DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Yang menjadi penulis utama itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi, sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh cek tesis milik Rismon dan hasilnya tidak ditemukan university. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika yang diklaim berasal ijazah, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh.
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh Profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribunars mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribunars. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna
putih, bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi, begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut, begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan, melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi,
dan surat penerimaan pertama kali dari sensei. Jelasnya, setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak,
Karena di situ tidak tertulis di publikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismond justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismond memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismond Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismond juga bermasalah. Ia menuduh Rismond tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismond dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismond Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismond Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismond Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismond ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismond Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismond Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismond Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismond pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismond Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismond ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismond. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismond Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismond Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismond Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismond. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismond Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismond Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru,
bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital, DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya.
Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada sabuk jekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh Profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribunars mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribunars. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar.
Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi, begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut, begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan, melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah.
Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu, sewaktu dia menerima informasi, dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan autentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis non-linear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku,
ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh,
ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi.
Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Roy Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu, kadang ngedit. Yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada sabuk-jekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian. Karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribunars mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, ngotot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Roy Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian. Karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis non-linear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar, ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, autentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan autentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, autentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan autentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital BF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait prosiding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Prosiding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu prosiding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali. Kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis non-linear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu, sewaktu dia menerima informasi, dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada sabujekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, autentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube Analis Forensik Digital, DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada sabukjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian. Karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena
Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital BF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Roy Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu.
Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu.
Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar, ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih.
Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang,
rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil,
tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon.
Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu proceeding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitsu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper,
Buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris.
ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube Analis Forensik Digital, DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang.
Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian. Karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa
Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuner soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student,
Roni Teguh pun mendapat temuan terkait prosiding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Prosiding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu prosiding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitsu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni.
Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital
DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait prosiding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Prosiding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu prosiding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali. Kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang.
Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribunars mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribunars. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen.
Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu, di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper.
Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo.
Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan, Tribuners, bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners, soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya.
Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait prosiding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Prosiding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu prosiding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang,
Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribunars mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribunars. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen.
Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu, di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper.
Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit. Yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitsu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo.
Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya.
Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait prosiding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Prosiding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu prosiding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali. Kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada sabujekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang,
Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribunars mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribunars. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen.
Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu, di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, ngotot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital BF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper.
Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi. Bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo.
Rizmon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rizmon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rizmon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rizmon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit mengedit yang diduga dilakukan oleh Rizmon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rizmon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rizmon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rizmon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rizmon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rizmon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rizmon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rizmon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rizmon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rizmon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rizmon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rizmon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rizmon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rizmon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rizmon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rizmon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rizmon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya.
Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait prosiding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Prosiding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu prosiding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali. Kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang,
Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen.
Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu, di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper.
Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit. Yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh Profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis non-linear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo.
Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan, Tribuners, bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya, begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu, Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi, begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut, begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan, melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi, Tribuners, soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu, di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya, Tribuners ya, mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya.
Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang,
Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribunars mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribunars. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen.
Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu, di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper.
Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo.
Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan, Tribuners, bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya.
Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang,
Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen.
Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu, di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper.
Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit. Yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada sabuk-jekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribunars mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo.
Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan, Tribuners, bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital BF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya.
Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang,
Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis non-linear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen.
Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu, di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper.
Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit. Yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo.
Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan, Tribuners, bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya.
Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait prosiding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Prosiding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu prosiding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali. Kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang,
Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis non-linear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen.
Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper.
Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit. Yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjekornya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list proyek profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo.
Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan, Tribuners, bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya, begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi, begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut, begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan, melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon. Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya, Tribuners ya, mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya.
Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, otentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding. Producing itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu sewaktu dia menerima informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali. Kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipulah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Rismon juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor mahasiswanya, ada subjek-core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya. Baru dicap di bawah, katanya. Sedangkan milik Rismon, Roni merasa aneh. Sementara Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua M. Sinambela dan Roni Teguh pada pihak pengacara. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara tapi kita hemat energi. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Dilihat dari Wikipedia, Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang,
Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun 2006 saya cek, katanya. Selain itu dalam paper pun kata Roni, Rismon bukan sebagai penulis utama. Setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga bahkan kelima. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, katanya di analis forensik digital, DevTalk. Berdasar hasil pengecekan, kata Roni Teguh, Rismon Sianipar memang memiliki paper. Tapi karya tulis ilmiah tersebut sudah disimpan di tempat sampah. Kita cek sebenarnya ada, tetapi sudah digomi, bahasa Jepang digomi ditaruh di tempat sampah, karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list project profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi, katanya. Ia menerangkan bahwa paper merupakan syarat disertasi. Namun hasil penelusurannya Rismon justru hanya memiliki satu prosiding. Tertulis di Wikipedia, Rismon memiliki disertasi menggabungkan metode tapis nonlinear Fitzu-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik ECC untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Pun dengan buku, ternyata Rismon Sianipar lagi-lagi hanya menjadi penulis pembantu. Roni Teguh memastikan transkrip nilai Rismon juga bermasalah. Ia menuduh Rismon tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah demi bisa melakukan sertifikasi dosen di Indonesia. Transkrip nilai, paper, buku lalu disertasi bisa dipastikan bahwa ini dia bermasalah, pulang tanpa hasil. Sehingga dia tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah. Akan tetapi dia melakukan rekayasa untuk sertifikasi dosen, kata Roni. Atas tindakan itulah Rismon dianggap telah merugikan negara. Masih updatean informasi terbaru Tribuners mengenai polemik ijazah dari Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen.
Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata makan tuan, motot serang Jokowi, pakar Jepang buka aib Rismon. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Terbaru, bak senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipulah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital DF Talk, Senin, 9 Juni 2025. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, autentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di Dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar, teman Rai Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismon dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismon. Roni menerangkan